Ini yang paling utama. Jadi fitnah di akhir zaman yang paling kuat itu adalah fitnahnya Dajjal, kebencian. Jangan sampai ketika ada orang yang kelihatannya baik tetapi pembicaranya hanya hasutan, kebencian, lalu panjenengan terhasut dengan itu. Ingat, panjenengan ngaji kitab, terutama ustadz-ustadznya ini, kalau kita ngaji kitab, jangan hanya untuk membenarkan orang lain, tetapi juga untuk membenarkan diri kita. Jangan sampai ketika berbuat baik, kebaikannya untuk menyalahkan orang lain. Berbuat baik untuk memperbaiki diri kita sendiri. Hati-hati sayang, apalagi sekarang ini ada musimnya dunia media sosial, yang dek mana semua hal bisa dikatakan, semua hal bisa diucapkan, dan semua hal bisa dilakukan di situ. Kalau kita tidak pintar sebagai masyarakat untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, semuanya ditelan mentah-mentah, ini berbahaya sekali sayang. Ini pentingnya kita bermedia sosial dengan cara yang baik. Dipilah mana yang baik, apakah ini benar-benar, apakah ini tidak, apakah ini hoak, harus benar-benar dipahami dengan sepenuh hati, dengan kebersihan hati. Ingat, tontonan itu ditonton untuk hiburan, jangan sampai menjadikan kebencian, jangan sampai menjadikan kehancuran. Hati kita rusak. Sesuatu hal yang selalu didengar yang buruk-buruk, maka pikirannya pasti nanti akan buruk dan tindakannya akan buruk sayang. Hati-hati. Selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena dari mendengarkan yang baik-baik, pikiran kita akan baik dan tingkah kita pun juga akan baik. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan menentukan apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Selalu berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, sabar. Sekarang panjenengan saya ajak untuk sholat langsung di tanah, tidak memakai alas. Sering saya ajak duduk untuk zikir, untuk panjenengan ini berzikir, terutama untuk bertafakur. Bertafakur itu berdiam diri. Berdiam dirilah sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Jenengan bisa belajar wataknya tanah. Tanah itu wataknya adalah diam. Tanah itu adalah wataknya sabar. Dan tanah tidak pernah membalas keburukan. Ketika tanah diinjak-injak, ketika tanah dikasih kotoran, ketika tanah diludahi, tapi tanah tetap diam dan bahkan menumbuhkan tanaman untuk kita makan. Makanya ketika panjenengan semuanya tidak memakai sandal seperti ini, sampai saya pernah masuk ke bank disuruh keluar sama banknya, padahal waktu itu saya mau bayar utang, disuruh keluar sama tukang banknya karena saya nggak pakai sandal, karena sudah menjadi kebiasaan saya. Bukan berarti kalau saya itu wali, saya itu kiai, saya bukan kiai, saya bukan wali, saya ini hanya pemulung rongsok, tetapi saya belajar bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting kita harus berbuat baik. Tetapi ingat anak-anakku, ketika panjenengan berbuat baik, pasti akan diuji dengan ujian dari Allah. Berbuat baik tidak hanya cukup berbuat baik, karena berbuat baik harus lillah. Seperti tadi pagi ketika panjenengan ngaji sama Abah, kita ngaji kitab Safinatun Najah, Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah, Kang Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillah. Iku lillah, lillah sudah semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau berkata seperti apapun, itu adalah ujian dari Allah. Ketika kamu dipuji, itu adalah ujian dari Allah. Dan ketika kamu dicaci, dibully, itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan, apakah benar-benar semuanya karena Allah, lillah, benar-benar lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk.